Kecelakaan ini terjadi di Jalan Lintas Rawajitu, Desa Agung Dalam, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Minggu pagi. Truk bernomor polisi F9505FC bermuatan semen terguling dan menimpa pohon hingga roboh. Muatan truk tumpah ke pekarangan rumah dan tidak mengganggu lalu lintas. Rianto, pengemudi truk, mengatakan kecelakaan ini akibat menghindari menabrak motor yang tiba-tiba belok ke arah keluar dari jalan poros. Pengemudi truk banting setir ke arah kiri, namun permukaan jalan aspal dengan tanah yang terlalu tinggi malah menyebabkan truknya terguling. Depan itu kan ada motor ini ya, ada motor pas belok-belok kayak gini. Terus kalau saya di tengah, itu motor mesti kena saya. Terus saya tak buang kiri karena terlalu tinggi. Terus kamera lah di sini. Dan nggak ketahan lah, mobil saya itu langsung gelempang. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Evakuasi truk menunggu bantuan armada dari perusahaan ekspedisi tempat Rianto bekerja. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Setelah menjalani serangkaian penilaian, ribuan lansia perajin tusuk sate yang tergabung dalam paguyuban Desa Krajan, Lampung Selatan memecahkan rekor muri. Museum Rekor Indonesia mencatat kegiatan yang dilakukan mereka merupakan yang pertama di dunia. Pemecahan rekor muri membuat tusuk sate terbanyak itu melibatkan 1.127 orang lansia dari beberapa desa di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Perwakilan Museum Rekor Indonesia menyaksikan langsung pembuatan tusuk sate itu. Rekor diberikan pada Samadi, penggagas paguyuban kerajaan yang memberdayakan para lansia untuk tetap produktif meski di usia senja. Permodalan dibantu sebuah perusahaan BUMN supaya pemasaran tusuk sate lebih luas sehingga semakin banyak lansia dapat diberdayakan. Sebetulnya sudah 2 kali ini mendapatkan rekor muri. Sebelumnya adalah penanaman bambu di pinggir pantai terbanyak tahun 2018. Dan sekarang untuk hilirisasinya pembuatan tusuk satenya. Yang pasti ini akan berlanjut terus pasti dan akan semakin banyak lagi, lebih dari 1.000 lansia. Hari ini ada 1.127 lansia yang diberdayakan dan akan berkembang. Itu menyangkut hanya di 2 kecamatan. Sangat layak. Ini di dunia pun belum. Makanya saya sampaikan tadi, ini adalah rekor dunia. Rekor itu membanggakan karena sekaligus jadi penyemangat usaha yang paling banyak memberdayakan lansia di kegiatan UMKM. Semua pihak optimistis usaha tusuk sate yang sudah berjalan selama bertahun-tahun itu akan terus berjalan, mengingat persediaan bambu di daerah ini berlimpah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung dengan cerdik melihat peluang bisnis baru, yakni membuat tabungan atau celengan karakter kartun. Ide ini muncul karena para orang tua pasti mengajarkan anak-anaknya gemar menabung sejak dini dan mereka membutuhkan tempatnya atau celengannya. Perajin celengan bentuk kartun adalah Nur Ekayani. Produksi celengan dilakukannya di rumahnya di Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Usaha pembuatan celengan baru dimulai pada 3 bulan lalu. Bahan pembuatan celengan adalah gipsum yang biasa dipakai untuk pembuatan plafon. Awalnya Eka hanya mencetak 2 karakter saja. Namun kini ia sudah mencetak hingga 6 karakter kartun seperti Mickey Mouse, Minions, Doraemon, Kuda Poni, Keropi, dan Hello Kitty. Kalau target pasarannya untuk yang sekarang kan saya keliling ketika SD. Nah ini alhamdulillah saya baru
hari ini masukin penawaran ke Lembah Hijau. Jadi ke tempat pariwisata, bagi hasil juga sama aja. Saya masukin ke sana, nanti tempat pariwisata dapatnya 2.000 per piece gitu. Nur bahkan sudah memiliki beberapa pegawai untuk membantunya. Para pegawai ini adalah emak-emak tetangganya. Dalam sehari mereka menghasilkan hingga 50 celengan yang sudah diwarnai maupun belum diwarnai. Ya alhamdulillah ngebantu sih, daripada di rumah juga sih, mending bantu kayak gini. 100.000. Jadi per banyak ibu nyetak itu upah yang ibu terima gitu. Biasanya paling banyak berarti 50.000. Celengan buatan Nur Ekayani dijual Rp4.000 per unit, namun bisa lebih murah jika membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Nur fokus mendistribusikan usahanya ke sekolah-sekolah taman kanak-kanak dan kini mulai merambah ke tempat wisata. Supaya laris, celengan yang dibuat pun berbentuk karakter kartun lucu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ubi kayu atau singkong adalah komoditas yang bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Salah satu jajanan tradisional yang berbahan baku singkong adalah cenil. Pembuatannya juga cukup mudah. Singkong yang sudah diparut lalu dicampur dengan tepung tapioka. Adonan yang sudah menyatu lalu digulung panjang dan dipotong kecil-kecil, kemudian direbus hingga matang. Cenil digemari karena rasanya khas, makannya harus dicampur dengan kelapa parut serta gula aren cair. Cenil biasa ditemui di pasar atau dijual keliling di desa-desa. Banyak warga yang membuat cenil untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Di antaranya Suprihatin, warga di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Sudah puluhan tahun ia menekuni usaha membuat cenil. Menurutnya, usaha ini mudah dijalankan karena singkong berlimpah di daerah ini dan penjualan cenil stabil. Terus habis itu ada yang aci doang. Kalau aku tak campuri singkong, mas, singkong diparut, dikukus bersih, dikukus, terus dicampuri aci, digangsur. Itu kalau aku jadi dimakan itu di perut kenyang, tenang. Cenil dijual dengan harga murah meriah. Per porsi yang biasanya dibungkus dengan daun pisang, Rp2.500 per bungkus. Cenil bisa dinikmati bersama keluarga sebagai sarapan atau saat sore hari di bawah rinai hujan yang sahdu. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.